Budaya adalah suatu pola kehidupan yang berkembang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya terdiri dari beragam unsur yang kompleks. Salah satunya adalah tradisi yang menjadi aspek yang esensial dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan di masyarakat. Indonesia merupakan negara yang multikultural, di mana seluruh masyarakat pasti memiliki budaya dan tradisi masing-masing yang berbeda dan unik. Bahkan di wilayah Jakarta yang dapat dibilang sangat multikultural, kita masih bisa melihat unsur budaya tradisionalnya di kehidupan sehari-hari walaupun sudah berkurang jika ada dibandingkan dengan dulu. Di tengah kehidupan modern ini, Jakarta memiliki banyak budaya unik mulai dari makanan, tarian, pakaian adat, seni bela diri, dan tak lupa juga dengan pernikahan adat. Pernikahan adalah suatu event yang krusial di dalam kehidupan manusia. Dalam budaya Betawi, ada beberapa tahap dalam prosesi pernikahan. Tahap-tahap tersebut dimulai dari ngeledengin, ngelamar, ngerudat, akad nikah, kebesaran, negor, dan diakhiri dengan pulang 3 hari. Tahapan ngerudat merupakan tahapan paling meriah di mana rombongan keluarga pengantin laki-laki pergi menuju ke rumah pengantin perempuannya, seraya membawa serah-serahan. Salah satunya adalah roti buaya. Roti buaya merupakan makanan khas Betawi yang wajib disajikan pada acara-acara khusus, salah satunya adalah upacara pernikahan. Keutamaan roti buaya dalam acara seserahan adalah sifat buaya itu sendiri, yang dalam kepercayaan masyarakat Betawi adalah buaya yang dianggap sebagai perlambang kesetiaan pasangan yang menikah untuk mengarungi bahtera rumah tangga hingga akhir hayat. Dan kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu pembuat roti buaya di Jakarta. Beliau adalah Bapak Solihin. Ia sudah menjalankan bisnis roti buaya ini sejak beberapa generasi dan ia masih menjalankan bisnisnya sampai sekarang. Roti buaya yang dibuat sangat otentik dan juga sangat inovatif. Nama saya Solihin, panggilannya Bang Solihin. Kalau saya memang asli Jakarta, kalau orang bilang kan Betawi ya. Turun temurun dari kakek nenek di sananya Betawi gitu. Ini juga usaha turunan keturunan, warisan lah, usaha warisan. Kalau orang tua kandung ya itu sekitar 30 tahun. Kalau saya baru sekitar 12 tahunan. 12 tahun ngurusin usaha orang tua. Ya memang kalau dari pendidikan ya jauh kalau misalkan harus jualan roti buaya karena ini keturunan dan tidak ada yang meneruskan. Jadi saya punya inisiatif itu, alangkah baiknya saya teruskan karena finansialnya bagus kalau roti buaya. Itu aja sih yang saya jalani itu lumayan kalau roti buaya karena harganya juga masih lumayan gelap gitu. Dan untuk budaya memang harus diteruskan, sayang kalau nggak diteruskan itu aja karena udah jadi adat istiadat. Kalau proses tergantung ya, kalau ukuran besar memang makan waktu sekitar 3 jam. Kalau yang kecil-kecil seperti yang tadi itu, yang mini itu 1 jam. Kalau yang 2 meter itu sekitar 5 jam. Paling besar itu 2 meter. Jadi umumnya standarnya 3 atau 4 jam.
pesan sehari sebelumnya, dia mendadak ya harus nunggu sebentar pakai macam. Ya kalau dari adat budayanya sih memang dulunya ada sejarah tentang simbol kesetiaan. Dari binatang buaya sendiri itu memang wanitanya satu, makanya diambil simbolnya simbol kesetiaan. Jadi diambil dari binatang buaya itu, dia wanitanya satu, jadi simbol kesetiaannya ada. Sampai mati pun buaya itu wanitanya satu, makanya diambil simbol kesetiaan dari binatang buaya itu, dibuatlah roti buaya. Jadi simbol itu adalah doa yang nggak perlu dijabarkan, tapi Tuhan Maha tahu gitu. Maksudnya itu sampai ada anak di punggungnya itu kan simbol juga. Akhirnya pengen cepat punya anak. Soalnya saya pernah punya sepupu itu katanya nggak usah pakai anak, katanya baru nikah. Ujung-ujungnya sampai sekarang belum punya anak. Tapi sih mitos saja, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau di zaman dulu ya, di orang tua saya itu dia cuma jual bentuk, jadi rasa atau kualitas itu kurang diperhatikan. Kalau saya memang rasa kan sudah istilahnya saingan lah, dibikin empuk, dibikin enak. Kalau dulu keras ya keras, karena orang dulu bilangnya roti buaya udah pasti keras karena jualnya jual bentuk aja, jadi dibuat simbol aja. Tapi sekarang persaingan makin ketat ya, dibikin lembut, dibikin enak. Biasa itu kan dia kurang padat. Kalau roti buaya dia lebih padat, lebih lembut. Resepnya juga kan beda sama roti biasa. Iya, khusus buat pernikahan. Tapi kalau karena di Jakarta ya, artinya iklankan secara online, banyak juga yang pesan buat ulang tahun, terus acara-acara kantor, peresmian, terus sambutan-sambutan tamu, itu sering terima pesanan seperti itu. Kalau di sini ya, bahkan orang Jawa sekalipun atau orang Sunda pun ya, kalau nikah di Jakarta dia pakai roti buaya gitu. Makanya kalau di Jakarta lumayan lah kalau buat usaha roti buaya. Kalau roti buaya memang monoton ya, artinya bentuknya buaya ya buaya. Ada juga yang pesen roti pisang, roti kepiting atau roti ikan, itu cuman buat mereka oleh-oleh aja atau hiburan. Kalau roti buaya sendiri ya ada istiadatnya, acara buat pernikahan. Saya juga melayani request, ada yang pesan roti komodo, roti kucing pun saya buatkan. Tapi intinya itu roti buaya tadi. Kalau request banyak ya, artinya kita tidak pernah bilang nggak bisa. Bahkan ada yang pesan roti gitar pernah itu. Tapi ya itu saya bilang bisa dan bisa gitu. Jadi nggak pernah bilang wah nggak bisa, karena kalau kita bilang bisa itu udah pasti bisa, karena kita punya keahlian, kita punya jiwa seni itu. Jadi saya bilang bisa ya bisa. Banyak foto-foto roti gitar pun saya simpan itu foto. Karena sekarang kan banyak permintaannya, bahkan roti onta itu pernah saya melayani itu, pesan dari saya ya, berharap ya terus ada yang meneruskan, karena roti buaya itu ibaratnya dicirikan sebagai adat istiadat atau tradisi Betawi. Jadi kalau untuk hilang nggak mungkin, tapi mungkin juga kalau sudah tidak ada yang mempelajari gitu. Karena ini penting, budaya itu jangan sampai hilang. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Di era modern ini, banyak hal yang berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Makanan tradisional juga kian berinovasi, memadukan keindahan nilai budaya, dan menjadi suatu kesatuan supaya bisa bersaing dengan makanan dari luar.
Berikut ini adalah salah satu contoh dari perkembangan makanan budaya kita. Kafe Roti Buaya. Dengan konsep yang arsitektur, modern minimalis, tempat ini menawarkan suasana nyaman bagi para pengunjungnya. Saat memasuki kafe ini, kita akan disambut dengan aroma khas dari roti buaya yang baru dipanggang. Kita juga bisa melihat roti-roti yang tersusun rapi dalam etalase kaca. Tidak hanya roti buaya, kafe ini juga menyediakan minuman dan variasi menu-menu yang unik seperti minuman soda air mata buaya. Di sisi lain, terdapat area duduk yang indah dan nyaman. Dinding yang dihiasi dengan lukisan dan foto-foto yang menggambarkan keindahan dari nilai budaya makanan tradisional kita. Tak hanya di Jakarta saja, Cafe Cap Roti Buaya ternyata memiliki cabang yang ada di Bandung. Sehingga warga luar Jakarta yang ingin mencicipi roti buaya tidak harus jauh-jauh lagi datang ke Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya yang dipadukan dengan perkembangan zaman tidak menjadi sesuatu yang kolot, melainkan menjadi keindahan tersendiri yang patut kita banggakan dan lestarikan. Budaya adalah suatu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Budaya Indonesia sangat banyak dan beragam. Budaya itulah yang seharusnya kita jaga dan kita lestarikan. Banyak budaya Indonesia sekarang ditinggalkan oleh anak-anak muda. Bahkan mereka tidak ingin mempelajari budaya yang sudah dititipkan kepada mereka. Kalau terus-terusan seperti ini, budaya kita akan tergerus oleh zaman dan punah secara perlahan. Agar budaya kita tidak hilang, mari kita sebagai generasi penerus bangsa saling merangkul satu sama lain untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Mari terus kita dukung budaya Indonesia, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mari ambil satu langkah lebih lagi untuk terus mengharumkan budaya Indonesia sampai ke luar negeri. Bukan hanya roti buaya, tapi juga semua warisan budaya lainnya. Percayalah, ketika budaya kita tidak bisa tersalurkan sampai ke luar negeri, maka hal itu akan membawa kebahagiaan dan kekaguman terhadap budaya kita sendiri. Kita bisa mulai menunjukkan kecintaan kita terhadap budaya dari hal kecil, seperti dengan menggunakan bahasa daerah, menggunakan batik, menyukai makanan khas Indonesia, atau sekedar mendengarkan lagu-lagu daerah. Kita juga bisa menyebarluaskan budaya kita dengan cara menunjukkannya pada orang lain, karena semakin budaya kita dikenal, semakin lestari juga budaya kita.